Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi pada hari Sabtu pagi ini tanggal 2 Agustus 2025. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sampai di minggu pertama, Sabtu pertama ini di bulan Agustus, tanggal 2 Agustus. Besok hari Minggu adalah minggu yang pertama di bulan Agustus. Kita beribadah kepada Tuhan, dan saat ini saya sedang ada di Jember dalam rangka pelayanan. Kita cinta Tuhan Yesus. Selama hidup kita, mari kita pergunakan waktu buat Tuhan. Selama hidup saya mau pergunakan hidup untuk memuliakan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, akan mengajar mendidik jemaat, domba-dombanya Tuhan, untuk taat kepada Yesus, menjadi pelaku firman Tuhan. Itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebagaimana pagi ini kita baca firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 35 ayat 1 sampai 19. Yosia begitu cinta Tuhan. Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Dia merubah itu semuanya dalam arti selama ini bangsa Israel tidak pernah merayakan Paskah sejak dari Nabi Samuel. Dan cara Yosia begitu sungguh kepada Tuhan. Begitu cintanya kepada Tuhan Yesus. Tutu mari kita mencintai Yesus. Orang yang cinta Yesus pasti dia taat melakukan firman Tuhan. Tutu saya menyanyikan pujian ini. Pastor Yakub Rahmat, saya menyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Menyenangkan hati Tuhan Yesus, yaitu punya sifat ketaatan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku. Terima kasih Tuhan.
berfirman pagi ini Bapa, kami lapar hauskan firman-Mu. Biar hidup kami diisi dengan kebenaran yang datang dari Tuhan. Supaya kami berpikir benar, berperilaku benar, punya hati benar. Dan menjadi pelaku firman Tuhan. Menyenangkan hati Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami siap bacakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Damai sejahtera kasih daripada Tuhan menyertai Bapak Ibu semua pada Sabtu pagi tanggal 2 Agustus 2025 adalah minggu yang pertama kita berterima kasih, sungguh terima kasih sama Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita diizinkan memasuki di bulan Agustus, berarti sudah dekat loh saudara. Kalau sudah Agustus berarti tinggal 4 bulan lagi, sebulan Desember, bulan ke-8 nih saudara. Terima kasih kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, jikalau kita mencintai Tuhan, ayo kita taat kepada perintah Tuhan. Jangan bandel, saudara ya. Taat, lakukan apa saja. Orang Kristen sebetulnya punya Kristus sederhana, yaitu punya sifat ketaatan, gitu aja. Ya, punya sifat cinta kasih. Ada 5 poin yang saya selalu ajak bagi Bapak Ibu Saudara memiliki cinta kasih kepada Tuhan, vertikal, horizontal. Kedua, sifat taat, ya, taat vertikal, horizontal. Ketiga, sifat rendah hati, tidak boleh sombong. Ya, itu mau dibentuk sama Tuhan, itu sifat Yesus, rendah hati. Ya, baca Matius 11:29, belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan yang keempat, sifat setia. Mari kita menjadi jemaat yang setia, menjadi hamba Tuhan yang setia, menjadi anak Tuhan yang setia, seperti Yesus setia. Kelima, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam kebenaran Tuhan nanti kita makin hidup kudus, layak kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Berurutan, baca berurutan. Ya, sekarang kita mau baca 2 Tawarikh pasal 35 ayat 1 sampai 19. Yosia begitu cinta Tuhan, dia merayakan Paskah bagi Tuhan. Saya mau baca. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatan dalam rumah Tuhan. Jadi Yosia tuh membuat suatu pelayanan yang terhormat, church management rapi ya. Jadi menetapkan tugas para imam semuanya, dikasih tugas job description-nya jelas sekali ya. Itu semua untuk Tuhan. Ayat yang ketiga, berkata ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar suku Israel dan orang kudus Tuhan. Oh, disebut orang kudus Tuhan. Kita juga disebut orang kudusnya Tuhan ya. Oleh itu mari kita cinta Tuhan, kita dalam firman Tuhan, tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Amin. Layani Tuhan ya. Layani Tuhan. Sekarang kita melayani Tuhan ya. Saya juga mau setia sama Tuhan. Mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, ayat yang keempat. Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu, sebagaimana yang tuliskannya Daud Raja Israel dan Salomo anaknya. Berdiri di hadapan di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelihlah domba Paskah, kuduskanlah dirimu dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Semua diatur secara rapi ya, dilakukan dengan harus hidup kudus, melayani Tuhan harus kudus loh Bapak Ibu. Memang Tuhan panggil kita orang berdosa, tapi jangan hidup di dalam dosa terus-terusan, saudara. Harus bertobat, ya. Karena masuk dalam kerajaan surga harus kudus. Kita memang nggak ada orang kudus. Di gereja nggak ada orang kudus. Tapi kita harus kerinduan untuk makin dikuduskan. Jangan saudara bersengaja tidak mau kudus-kudus terus. Jangan sengaja berbuat dosa-dosa terus. Nggak bisa, ini firman Allah katakan, kuduskanlah dirimu. Ya harus saudara. Adakan persiapan sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak boleh mempermainkan Tuhan, saudara. Tidak boleh. Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing, domba, itu domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya 3.000 ekor lembu, semuanya itu adalah harta milik raja. Jadi berarti Raja Yosia sungguh-sungguh dia mempersembahkan, kalau Tuhan memberkati, dia pergunakan semua berkat untuk kemuliaan Tuhan. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat
para imam dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkiah, Sakaria, Daniel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam dan 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor lembu. Lalu Konanya dan kedua saudaranya, Semaya dan Netaniel, serta Hesapia, Yel dan Yosabat, para pemimpin orang-orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 500.000 ekor lembu. Wow, jadi luar biasa saudara ya, begitu banyak persembahan, begitu seriusnya. Baru kali ini saudara ya, selama ini waktu Israel itu banyak sudah tidak melakukan firman Tuhan, tapi Yosia begitu takut akan Tuhan. Sejak Samuel baru kali dilaksanakan domba Paskah, perayaan Paskah yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Nanti saya mau terangkan ada 7 saudara ya, perayaan tradisi Yahudi apa itu. Nanti saya mau terangkan ada 7 secara singkat ya. Setelah upacara ibadah disiapkan, berilah para imam pada tempatnya dan orang Lewi menurut rombongannya sesuai dengan perintah raja. Maka disembelihlah domba Paskah, dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang Lewi, sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam dan golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan. Sedang persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belanga, dan pinggan, lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. Kemudian mereka menyediakan bagi dirinya dan bagi para imam, karena para imam yakni anak-anak Harun sampai malam harus sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Oleh sebab itu orang-orang Lewi menyediakan bagi dirinya dan bagi para imam yakni anak-anak Harun. Para penyanyi yakni Bani Asaf ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud, Asaf, Heman, dan Yedutun, pelihat raja itu juga. Para penunggu pintu gerbang ada pada tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka, karena saudara-saudaranya mereka, orang-orang Lewi, menyediakannya untuk mereka. Jadi begitu rapi saudara ya. Di sini ada Bani Asaf ya, kalau sudah baca di kitab Mazmur, Bani Asaf banyak dia memberikan persembahan puji-pujian karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Bani Asaf, Daud, semuanya untuk Tuhan. Demikian kehidupan kita juga dipergunakan talenta, seperti saya punya talenta menyanyi, pemain musik, saya main gitar, main piano, ya, sebagai hamba Tuhan. Semua kasih karunia yang Tuhan berikan, pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 16, demikian seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia. Jadi Raja Yosia dengan sungguh-sungguh dia melaksanakan ibadah perayaan Paskah bagi Tuhan ya. Ayat 17, pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Jadi perayaan Paskah dan roti yang baik itu merupakan satu paket ya, bersamaan ya, berurutan maksud saya. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja orang Israel tidak pernah merayakannya. Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Amin, demikian firman Tuhan. Jadi jelas Raja Yosia melaksanakan perayaan Paskah sungguh-sungguh karena dasarnya cinta kepada Tuhan. Saya sampaikan ada 7 ya saudara ya, perayaan Paskah, bukan perayaan Paskah, perayaan Yahudi ya. Jadi Yahudi itu punya berapa macam perayaan tradisi Yahudi. Di situ ada 7. Yang pertama, hari raya yang ditetapkan dalam Tuhan ya, itu pertama Paskah yang kita baca, Pesah ya. Karena maknanya mengenang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir ya. Selama 7 hari di Israel, 8 hari di diaspora, simbol anak domba Paskah, roti tidak beragi. Terus berikutnya bereretan setelah raya Paskah itu senantiasa selalu diadakan hari raya roti tidak beragi ya. Makna makan roti tidak beragi sebagai lambang kecepatan Israel keluar dari Mesir ya. Terus yang ketiga, hari raya buah sulung Pentakosta ya, Pentakosta sulung ya. Jadi hari yang ke-50, 50 hari Pentakosta ya. Terus yang keempat, hari raya trompet ya, atau Rosh Hasnaya ya.
Saya puji Tuhan selama saya sudah 60 kali lebih pergi ke Israel, sudah pernah ikutin acara-acara ini, saudara ya. Terus berikutnya Yom Kippur ya, hari pendamaian, yaitu itu makna hari paling kudus untuk pengampunan dosa melalui puasa dan doa. Jadi bangsa Israel tidak terlepas dari dosa dan salah. Jadi pasti dia harus ada hari pendamaian, mengorbankan ya, korban minta ampun sama Tuhan ya. Terus yang keenam, hari raya Pondok Daun atau Sukot ya. Jadi makna itu mengenang perjalanan Israel di padang gurun, hidup di dalam kemah, itu sebagai perayaan itu. Ini nanti hari Pondok Daun biasanya di bulan Oktober, saya bulan Oktober. Saya kalau Tuhan berkenan Oktober atau Desember akan berangkat ke Israel kalau Tuhan berkenan, ya, supaya Tuhan berikan keamanan, tidak ribut-ribut lagi, supaya betul membawa bangsa Israel bertobat dan kita makin hari mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang ketujuh, hari raya yaitu Semini Asteret atau Simchat Torah ya. Jadi makna penutupan Sukot ya, perayaan selesainya pembacaan Taurat itu ya, hari raya tradisional ya. Jadi ada 7 ya, itulah ya yang dilaksanakan oleh hari raya Yahudi ya. Jadi membawa kita bersama untuk makin cinta Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada hari raya Hanukkah juga, semua 7 saudara ya, semua ada 7 ya. Jadi membawa mereka semua hidup taat kepada firman Tuhan, karena janji Tuhan orang yang cinta Tuhan harus taat kepada firman Tuhan. Jadi kita semua yang penting di sini, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Seperti Yosia, dia taat, dia takut akan Tuhan, dia melaksanakan ibadah perayaan Paskah dengan sungguh-sungguh. Demikian kita dalam pekerjaan Tuhan harus kita sungguh-sungguh. Dasarnya kita cinta Yesus. Karena janji Tuhan kalau kita cinta Yesus, di ayat 43, Tuhan senantiasa ada bersama kita. Dan suatu hari kelak kita diundang hidup bersama Tuhan di surga buat selama-lamanya. Oleh karena itu mari, biar makin hari Bapak Ibu di bulan Agustus ini udah makin mendekati kedatangan Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk senantiasa taat kepada firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan sebagai bukti kita mencinta Tuhan Yesus. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, amin, haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Amin, haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi, hari Sabtu pagi 2 Agustus 2025, besok minggu yang pertama. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini saya juga di Jember dalam rangka melayani pekerjaan Tuhan. Kita mau setia. Selagi kita hidup untuk Tuhan. Dimanapun kita berada, ayo kita mau cinta Tuhan. Buktikan kepada Yesus bahwa kita cinta Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Amin. Immanuel.